Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natiatul Wafiyah. Saya salah satu mahasiswi di Institut Ilmu Al-Quran Andri Yogyakarta pada program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai ilmu sebagai metode ilmiah. Sebelum saya menjelaskan mengenai metode ilmiah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai ilmu. Ilmu, menurut bahasa, artikel kata ilmu ini berasal dari bahasa Arab al-ilmu yang berarti yaitu tahu, mengetahui, atau memahami. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara konsisten dan kebenarannya ini telah teruji secara empiris. Apa ini empiris? Empiris ini adalah bahwa sumber pengetahuan ini diperoleh dari observasi atau percobaan. Ilmu ini dapat diperoleh melalui usaha yang bersifat ilmiah. Seperti itu, ilmu adalah pengetahuan. Tapi tidak semua pengetahuan ini adalah ilmu. Kenapa demikian? Mari kita pahami bahwa pengetahuan adalah suatu pemikiran yang didasarkan dari pengalaman yang berulang-ulang tanpa pemahaman mengenai hubungan sebab akibatnya yang hakiki dan universal. Sedangkan ilmu ini adalah kumpulan pengetahuan yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu objek menurut metode tertentu yang merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Jadi, pada intinya pengetahuan ini merupakan suatu pengalaman yang dialami seseorang yang tidak memperhatikan hubungan sebab akibatnya. Sedangkan ilmu ini adalah sebuah kumpulan dari pengetahuan-pengetahuan tadi yang kemudian ini menjelaskan mengenai hubungan sebab akibat. Nah, sehingga jelas bahwa pengetahuan ini merupakan bahan utama bagi ilmu. Pengetahuan tidak menjawab pertanyaan dari adanya kenyataan, seperti yang dapat dijawab oleh ilmu. Dengan kata lain, pengetahuan di sini dapat menjawab pertanyaan tentang apa. Jadi pengetahuan ini menjawab pertanyaan tentang apa dari sesuatu. Kemudian sedangkan ilmu ini menjawab pertanyaan tentang mengapa, dan seperti tadi yang saya bilang, yaitu menjelaskan mengenai hubungan sebab akibat dari sesuatu, dari suatu kenyataan atau suatu kejadian yang terjadi. Kemudian untuk contohnya, contoh dari ilmu itu seperti ketika ada seseorang mencoba memakan makanan yang baru, maka orang itu akan mengetahui, mendapatkan pengetahuan bahwa dari makanan tersebut, dari rasanya, aromanya, bentuknya, itu merupakan contoh dari pengetahuan. Kemudian sedangkan dari ilmu, contohnya itu seperti dalam bidang-bidang keilmuan, yaitu ada ilmu alam, kemudian ilmu psikologi, bahasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita memasuki mengenai metode ilmiah. Nah, metode ilmiah merupakan suatu proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis, tersusun, dapat memecahkan suatu permasalahan sehingga diperoleh kebenaran yang objektif serta dihasilkannya suatu kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dan tersusun secara sistematis. Kemudian, bagaimana ciri-ciri dari metode ilmiah ini? Yang pertama, yaitu ada bersifat ilmiah. Artinya, penelitian ini bersifat rasional, dilakukan melalui prosedur yang sistematis dan menggunakan fakta yang diperoleh secara valid dan kebenarannya ini bersifat objektif. Yang kedua, yaitu bersifat logis. Artinya, dapat memberi argumentasi ilmiah berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Selanjutnya, bersifat memberi kontribusi.
Artinya bahwa penelitian ini harus mengandung kontribusi atau nilai tambah. Selanjutnya, analitis. Nah, analitis ini artinya bahwa sesuatu penelitian ini harus menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, bersifat konseptual. Artinya ini proses penelitian dijalankan dengan pengembangan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, bersifat empiris. Ya, artinya ini metode yang dipakai ini berdasarkan pada fakta yang ditemukan di lapangan saat melakukan penelitian. Selanjutnya, fungsi metode ilmiah. Nah, fungsinya yang pertama ini adalah dapat menemukan sesuatu yang belum ada pada sebuah ilmu pengetahuan. Yang kedua, itu adalah bisa menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya yang ketiga, ini agar dapat mencari ilmu pengetahuan yang dimulai dari penentuan masalah, kemudian pengumpulan data yang relevan, yang berhubungan, kemudian analisis data, dan interpretasi temuan, kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Selanjutnya yang keempat ini agar dapat mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya agar mendapat pengetahuan ilmiah yang rasional, yaitu yang teruji kebenarannya, sehingga bisa menghasilkan ilmu. Kemudian manfaat dari metode ilmiah. Nah, manfaatnya di sini yang pertama ini dapat membantu memecahkan permasalahan. Yang kedua, dapat menguji ulang hasil penelitian orang lain sehingga diperoleh kebenaran yang objektif. Selanjutnya yang ketiga, dapat menemukan dan memecahkan jawaban rahasia alam yang sebelumnya sudah menjadi teka-teki. Kemudian yang keempat, yaitu dengan melakukan penelitian dan pengujian ulang, maka ilmu pengetahuan ini akan semakin berkembang. Selanjutnya, yaitu karakteristik dari metode ilmiah. Yang pertama itu adalah sistematik. Sistematik ini adalah suatu penelitian ini harus disusun dan dilaksanakan secara berurutan, yang artinya bisa dari yang mudah dan sederhana sampai menjadi yang kompleks. Kemudian yang kedua ini adalah logis. Karakteristik yang kedua adalah logis. Logis ini artinya bahwa suatu penelitian ini dikatakan benar apabila dapat diterima oleh akal. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ini adalah ada empirik. Empirik ini apa? Yaitu suatu penelitian ini didasarkan pada pengalaman sehari-hari, kemudian yang ditemukan atau melalui hasil coba-coba. Selanjutnya yang keempat ini adalah karakteristik yang keempat adalah replikatif. Replikatif ini adalah artinya mengkaji kembali suatu penelitian yang pernah dilakukan dan memberikan hasil yang sama apabila dilakukan dengan metode yang sama. Selanjutnya, unsur-unsur metode ilmiah. Nah, unsur-unsur metode ilmiah ini yang pertama adalah karakterisasi. Nah, karakterisasi ini adalah kegiatan mengamati yang dilakukan dengan adanya subjek yang diteliti dengan pengamatan dan pengukuran. Kemudian yang kedua ada hipotesis. Nah, hipotesis ini merupakan suatu penjelasan teoritis atau dugaan atas hasil pengamatan. Kemudian yang ketiga ini adalah prediksi. Prediksi ini merupakan suatu perkiraan tentang sesuatu. Memprediksi, memperkirakan. Kemudian yang keempat itu ada eksperimen. Eksperimen ini merupakan suatu hasil uji coba atau pengujian atas sesuatu hal. Kemudian yang kelima, ini terakhir itu adalah evaluasi dan pengulangan. Merupakan suatu penilaian atas ketetapan hipotesis. Hipotesis tadi kan adalah kedugaan. Kemudian dan prediksi berdasarkan hasil yang didapat dalam eksperimen. Kemudian melakukan pengulangan terhadap tahap-tahap tertentu yang apabila hasilnya itu tidak sesuai. Kemudian
dalam metode ilmiah ini tentu kita harus tahu ya langkah-langkahnya, bagaimana saja langkah-langkahnya untuk melakukan metode ilmiah. Yang pertama itu yaitu melakukan observasi awal ya. Observasi awal ini adalah upaya meneliti dalam mengamati keadaan awal dari objek penelitian. Kemudian yang kedua ini adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini adalah suatu proses dalam menemukan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian kita. Selanjutnya yang ketiga ini adalah perumusan hipotesis, yaitu suatu proses yang membuat rumusan awal yang menjelaskan permasalahan yang diangkat. Kemudian yang keempat ini adalah eksperimen. Eksperimen ini adalah suatu bentuk percobaan yang dilakukan untuk menganalisis permasalahan yang ingin diidentifikasi. Kemudian yang kelima ini adalah analisis hasil. Nah, setelah melakukan eksperimen, kemudian kita akan mendapatkan hasil. Kemudian kita analisis, yaitu suatu proses peneliti melakukan analisis terhadap hasil eksperimen. Kemudian yang keenam itu ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini adalah suatu hal yang menjadi penutup dari langkah-langkah penelitian dan dari metode ilmiah ini. Baik teman-teman, itu tadi mengenai ilmu dan metode ilmiahnya. Selanjutnya agar lebih memahami lagi, saya akan memberikan satu contoh mengenai metode ilmiah ya. Ini yang pertama ini saya mengambil masalah yaitu mengenai pengaruh manusia sebagai faktor luar terhadap pertumbuhan tumbuhan. Ini masalah yang saya angkat sebagai salah satu contoh metode ilmiah. Kemudian rumusan masalah saya yang pertama ini adalah apakah manusia ini berpengaruh terhadap pertumbuhan tumbuhan? Yang kedua, bagaimana keadaan tumbuhan yang dirawat secara baik oleh manusia dan keadaan tumbuhan yang tidak dirawat. Kemudian saya melakukan observasi. Ya, observasi ini yaitu mengamati tumbuhan yang selalu dipelihara, dirawat, diberi air, dan diberi pupuk oleh manusia. Tumbuhan tersebut tumbuh dengan subur. Itu observasi pertama saya. Kemudian hipotesis saya menentukan bahwasannya nanti mungkin tumbuhan itu akan tumbuh dengan subur, dengan baik gitu, karena faktor yang dibantu oleh manusia tadi. Selanjutnya saya melakukan eksperimen. Tujuan dari eksperimen saya ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh manusia ini sebagai faktor luar terhadap pertumbuhan tumbuhan. Selanjutnya, alat dan bahan yang saya gunakan tentunya saya menyediakan 2 pot yang ukuran sedang, kemudian ada 2 tanaman yang sama, air, tanah, pupuk, dan juga alat tulis sebagai alat untuk mencatat hasil dari eksperimen saya. Selanjutnya, cara kerjanya, yang pertama ini kita membuat satu pot yang kita namai pot pertama ini dengan tanaman, terus kita kasih tanah, kemudian kita kasih pupuk, kemudian kita siram. Kemudian saya juga melakukan hal yang sama di pot yang kedua, yaitu mengisinya dengan tanah, tumbuhan, tapi berbeda, yaitu tidak dengan pupuk. Kemudian kita juga biarkan. Nah, selanjutnya yang pot pertama ini akan dirawat dari manusia ini, akan dirawat, kemudian yang pot yang kedua ini akan dibiarkan saja, tidak dirawat, tidak disirami, tidak dirawat lah, intinya tidak dirawat. Kemudian lalu setelah beberapa waktu kita bandingkan hasilnya seperti apa. Nah, selanjutnya kita tarik kesimpulan bahwasanya kita dapat mengetahui nanti yang hasil dari pot yang pertama yang tadi dirawat dengan baik ini akan tumbuh dengan baik juga, daun, batangnya ini akan tumbuh dengan sempurna. Sedangkan yang pot kedua ini nanti hasilnya berbeda, mungkin bisa saja layu atau tidak tumbuh dengan baik, bahkan mungkin saja mati karena kita biarkan, tidak ada yang merawatnya, seperti itu. Kemudian jadi pada intinya dari metode ilmiah dari masalah ini kita dapat mengetahui ya teman-teman, bahwa
Jadi manusia ini sebagai faktor luar ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tumbuh atau tidaknya dari tumbuhan itu sangat dipengaruhi adanya manusia. Jadi sangat benar tadi hipotesis saya mengenai tumbuhan ini akan tumbuh dengan baik karena ada faktor luar yaitu manusia. Demikian presentasi atau penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terjadi kesalahan atau ketidaktepatan dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.